Salam sehat untuk kita semua anak-anak kelas 10. Pada kali ini kita akan melihat paparan tentang kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Siwi. Mari kita dengarkan, simak terus, beriman, berbudi luhur, berprestasi. Halo anak-anak SMA Pangudi Luhur Sedayu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu diberkati oleh Tuhan. Ketemu lagi dengan Bu Ratna hari ini. Nah, Bu Ratna akan menyampaikan apa hari ini? Jelas, karena Bu Ratna di sini akan menyampaikan berkaitan dengan kurikulum SMA Pangudi Luhur Sedayu. Masing-masing orang itu punya mimpi. Kalian pasti punya mimpi juga. Mungkin nanti suatu saat kalian akan menjadi programmer yang sukses. Mungkin juga akan menjadi wirausahawan yang sukses. Atau menjadi guru seperti Bu Ratna, atau mungkin juga nanti akan menjadi dokter, pilot, perawat, dan sebagainya. Nah, untuk mencapai semua itu, kita harus berusaha belajar dengan rajin dan berdisiplin dengan kegiatan kita. Salah satu untuk kita mampu menata masa depan kita adalah dengan pendidikan formal. Jelas melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, salah satu poin penting di dalam pembelajaran di sekolah adalah dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, itu yang menjadi dasar Bu Ratna akan menyampaikan berkaitan dengan kurikulum SMA Pangudi Luhur Sedayu. Bidang kurikulum itu bidang apa? Bidang kurikulum adalah bidang di salah satu satuan pendidikan yang mencakup tentang bagaimana pembelajarannya, bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana kegiatan akademiknya, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Ada outing kelas, kemudian ada kunjungan perusahaan, dan seterusnya. Tim kurikulum, saya sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum dibantu oleh teman-teman saya yang luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Katarina Ginong Pratidina. Dia nanti akan membantu saya di dalam kegiatan teknologi informasi dan media pembelajaran. Yang kedua adalah Ibu Priskila Nike Artina yang nanti akan mendampingi dan memberi fasilitas kepada kita berkaitan dengan laporan hasil belajar. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Y. Natalia Margilestari yang nanti akan mengurusi berkaitan dengan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat ada satu yang akan membantu, yaitu Bruder Justinus Wahyu Bintarto FIC. Nah, Bruder akan membantu kita di dalam proses pembuatan perangkat pembelajaran. Anak-anak yang terkasih, tahun pelajaran 2020-2021 akan kita mulai pada tanggal 13 Juli 2020. Jelas perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya agar nantinya akan menghasilkan input atau output yang lebih mantap untuk melaju ke jenjang pendidikan berikutnya. SMA Pangudi Luhur Sedayu menerapkan kurikulum 2013 untuk seluruh jenjang pendidikan dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Proses pembelajarannya menggunakan pembelajaran saintifik dengan proses penilaian mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemarin sudah dijelaskan berkaitan dengan visi sekolah, yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dalam iman, berprestasi, dan peduli lingkungan. Program apa saja yang ada di kegiatan kurikulum? Yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar. Dari pagi sampai siang, kemudian nanti dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada kegiatan kelompok mata pelajaran, baik itu untuk persiapan ujian, baik itu untuk pendampingan di dalam lomba akademik, kemudian di dalam penelitian, dan seterusnya. Kemudian ada kegiatan penilaian harian, penilaian tengah semester,
penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Keempat adalah kegiatan outing class, ya. Itu nanti ada kunjungan perusahaan, ada rekoleksi, ada retret, ada studi lapangan. Anak-anak, untuk SMA Pangudi Luhur Sedayu masih menerapkan 6 hari kerja atau 6 hari belajar. Dengan pembagian waktu nanti akan kita bagi dari jam pertama sampai dengan jam ke-8. Jadi kita selesai kegiatan pembelajaran jam 13:45. Anak-anak, di dalam kurikulum 2013, kita tidak akan pernah lepas dengan kegiatan literasi. Kegiatan literasi itu nanti untuk semester ini kita kemas dengan kalian nanti akan membaca 1 buku novel, cerita, kemudian 1 buku bertema dengan lingkungan. Kemudian kalian akan membuat resensi yang akan dikumpulkan kepada wali kelas melalui email wali kelas kalian masing-masing. Waktunya 1 semester, jadi silahkan dipersiapkan bukunya, dipersiapkan novelnya yang bisa kalian resensi, kemudian kalian kumpulkan ke wali kelas. Anak-anak, karena kondisi sekarang masih seperti ini dengan pertimbangan bahwa wabah virus corona masih melanda negara kita yang tercinta ini, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerapkan pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran reguler, di mana kita bisa bertatap muka satu sama lain. Tetapi supaya tidak terjadi persebaran wabah virus corona yang semakin meluas, maka untuk kegiatan pembelajaran di semester gasal, kita akan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online. Di SMA Pangudi Luhur Sedayu, yang kita terapkan adalah kegiatan pembelajaran blended learning, di mana ada kegiatan tatap muka. Kegiatan tatap muka kita menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting, yang nanti akan dibagikan bagaimana proses untuk bisa kita join di Zoom Cloud Meeting. Kemudian ada kegiatan penugasan, baik itu tugas mandiri, proyek, kemudian tugas kelompok dan seterusnya yang nanti akan dikumpulkan melalui e-learning SMA Pangudi Luhur Sedayu SPSL. Kemudian berkaitan dengan kegiatan penilaian, nanti kita akan masuk ke dalam aplikasi e-learning SMA Pangudi Luhur Sedayu. Untuk penilaian harian bisa menggunakan Quizzes, Google Form, bisa menggunakan Kahoot, menyesuaikan dari Bapak dan Ibu guru. Anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran, nanti kami dari kurikulum akan membuat jadwal tersendiri sampai dengan bulan Desember 2020, yaitu kegiatan pembelajaran jarak jauh menyesuaikan dengan keputusan dan surat edaran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Oke. Saya lanjutkan sekarang anak-anak. Beban belajar untuk kalian semua di semester 1 maupun semester 2 untuk 1 minggunya adalah 47 jam per minggu. Yang terbagi menjadi 44 jam itu jam wajib dari pemerintah yang semua satuan pendidikan itu sama. Sedangkan untuk Yayasan Pangudi Luhur ditambah 2 jam pelajaran untuk mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi, karena kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya TIK, apalagi untuk kegiatan PJJ seperti ini. Maka Yayasan Pangudi Luhur memberikan instruksi di semua sekolah masih memberikan pelajaran TIK. Ditambah 1 mata pelajaran ciri khas yayasan, yaitu mata pelajaran kepangudiluhuran. Kelompok mata pelajaran terbagi menjadi kelompok A adalah mata pelajaran wajib yang terdiri dari agama, PPKN, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika.
Sedangkan kelompok B terdiri dari pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan, seni budaya, bahasa Jawa, dan kepangudiluhuran. Kemudian untuk mata pelajaran kelompok C, yaitu mata pelajaran peminatan, menyesuaikan dengan hasil placement test yang nanti akan dilaksanakan oleh sekolah. Ada 2 program peminatan di sekolah kita. Yang pertama adalah peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, yang nanti mata pelajarannya terdiri dari matematika peminatan, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan untuk program atau peminatan IPS, itu nanti yang akan dipelajari berkaitan dengan sejarah peminatan, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Kemudian masih ada mata pelajaran kelompok D, yaitu mata pelajaran lintas minat, di mana kelas MIPA bisa menerima mata pelajaran IPS. Untuk kelas MIPA nanti akan mendapatkan 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris, karena bahasa Inggris nanti akan digunakan untuk kelanjutan studi kalian, ditambah dengan mata pelajaran ekonomi. Sedangkan yang kelompok IPS nanti akan mendapatkan mata pelajaran bahasa Inggris dan biologi. Nah, bagaimana sekolah menentukan kalian nanti masuk ke peminatan IPA atau IPS? Ada beberapa jalur atau beberapa kriteria. Yang pertama adalah hasil placement test yang akan dilaksanakan secara online. Yang kedua adalah angket minat peserta didik dengan pertimbangan orang tua. Silakan dipertimbangkan nanti kelanjutan studi kalian akan di mana, kemudian mengisi angketnya. Yang ketiga adalah nilai rapot dari SMP. Yang keempat adalah nilai ujian sekolah di SMP. Dan yang kelima adalah rekomendasi dari guru BK. Jika kalian sudah masuk di program peminatan MIPA, kalian bisa pindah ke program peminatan IPS dengan beberapa persyaratan. Nanti akan dikomunikasikan oleh guru bimbingan dan konseling. Saya lanjutkan sekarang berkaitan dengan penilaian kurikulum 13 SMA Pangudiluhur Sedayu. Sesuai dengan petunjuk teknis penilaian kurikulum 2013, peserta didik penilaiannya meliputi 3 aspek, yaitu kognitif yang meliputi tes lisan, tes tulis, penugasan. Sedangkan untuk penilaian sikap ada 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sedangkan untuk penilaian keterampilan bisa melalui unjuk kerja atau kegiatan praktek, kegiatan proyek, kegiatan produk, portofolio, dan teknik yang lain yang biasa kita pergunakan di sekolah. Kriteria ketuntasan minimal. SMA Pangudiluhur Sedayu untuk kelas 10 menetapkan KKM untuk mata pelajaran adalah 65. Jadi kriteria ketuntasan, kalian dikatakan tuntas itu bila nilai kalian 65 ke atas. Jika kalian masih nilainya kurang dari 65, kalian masih diberi kesempatan untuk remedi, untuk memperbaiki nilai agar nilainya menjadi lebih baik. Sedangkan untuk yang sudah mencapai KKM, kalian diberi kesempatan untuk melakukan pengayaan untuk penambahan nilai. Anak-anak, untuk penghitungan nilai akhir remedi, apabila kalian remedi, yang diterapkan di SMA Pangudiluhur adalah berbasis IPK dengan ketentuan sebagai berikut. Pada KD, misalnya KD 3.5, ada 5 soal. Masing-masing mempunyai nilai. Untuk soal yang pertama itu skornya 90, yang kedua itu 95, yang ketiga itu 85,
soal keempat 75 dan soal yang kelima 55. Jadi ada satu nilai yang tidak tuntas karena masih berada di bawah KKM, yaitu soal yang kelima. Rata-rata kalian dari kelima soal tersebut adalah 80. Maka kalian harus memperbaiki di mana? Ya, di soal kelima. Supaya kalian nanti mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, nanti jika kalian sudah remedi soal yang kelima, nah nanti akan dirata-rata kembali KD 3.5 itu, dan kalian jika nilainya mendapatkan 90 umpamanya, maka nanti kalian nilainya tidak lagi 80 rata-ratanya, tetapi menjadi 87, sehingga akan menolong kalian nanti di dalam kalian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, baik yang mau ke perguruan tinggi negeri maupun yang mau ke perguruan tinggi swasta. Nah, bagaimana bentuk dari pelaksanaan remedial dan pengayaan? Nah, pelaksanaan remedial itu bisa dilaksanakan melalui pembelajaran ulang jika yang tidak tuntas itu lebih dari 75%. Sedangkan pemberian bimbingan khusus itu jika yang tidak tuntas hanya sedikit, pemberian tugas, kemudian pemanfaatan tutor sebaya. Jadi bisa saling belajar untuk nanti melaksanakan remedial. Sedangkan pelaksanaan untuk pengayaan itu bisa dilaksanakan melalui yang pertama adalah belajar kelompok. Yang kedua adalah belajar mandiri. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis tema. Yang perlu menjadi catatan kalian adalah nilai pengayaan itu akan digunakan sebagai tambahan nilai pada kompetensi dasar yang kalian tempuh. Anak-anak, untuk nilai kalian di semester 1 sampai dengan semester 5 itu akan berpengaruh pada kelulusan. Maka silakan diusahakan kalian bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan serius untuk mendapatkan nilai yang maksimal, sehingga nanti akan berpengaruh ketika kalian akan dinyatakan lulus dan atau tidak, kemudian diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Berkas-berkas nilai kalian akan kami laporkan ke dinas melalui aplikasi e-rapot. Untuk tahun pelajaran 2020-2021, SMA Pangudi-Luhur Sedayu akan membuka kelas khusus. Proses perekrutannya adalah melalui hasil tes penempatan atau placement test. Anak-anak akan kami pilih nantinya dan kami akan tempatkan ke beberapa kelompok. Yang pertama bisa masuk ke kelompok robotik, yang kedua ke aeromodeling, yang ketiga pembuatan game, keempat programmer, yang kelima adalah penelitian. Anak-anak yang sudah kami pilih ini nanti tidak perlu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain, kecuali kepramukaan, karena ekstra kepramukaan merupakan ekstra wajib. Anak-anak, sekarang kita masuk pada syarat kenaikan kelas. Bagaimana kalian dinyatakan bisa naik ke kelas 11? Syaratnya adalah yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap, baik itu spiritual maupun sosial, minimal baik. Yang ketiga, deskripsi kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, minimal baik. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing pada pengetahuan dan atau keterampilan yang di bawah KKM. Jadi usahakan jangan sampai ada mata pelajaran yang di bawah KKM. Yang kelima, ketidakhadiran di sekolah tanpa keterangan itu maksimal 2%. Jadi nanti di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, silakan kalian tetap aktif di dalam kegiatan pembelajaran, karena kami akan mengadakan presensi juga untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Yang keenam,
Keputusan kenaikan kelas bagi peserta didik dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Pendidik dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah, minimal kehadiran, tata tertib, dan peraturan lain yang berlaku di SMA Pangudiluhur Sedayu. Anak-anak, untuk kalender pendidikan nanti akan kami kirimkan melalui link dan melalui wali kelas. Jadi nanti silakan kalau kami sudah menyampaikan informasi berkaitan dengan kalender pendidikan, dicermati ada hari apa saja yang perlu kita pembelajaran, ada hari apa yang ada kegiatan-kegiatan penilaian dan seterusnya, silakan nanti dicermati. Sekarang kami akan menyampaikan wali kelas 10. Yang pertama untuk kelas 10 MIPA, jika kalian nanti berada di kelas 10 MIPA 1, wali kelas kalian adalah Retno Tri Susanti. Beliau mengajar bidang studi fisika. Kemudian kalian yang masuk di kelas 10 MIPA 2, wali kelas kalian adalah Bapak Yohanes Bambang Suharya. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk kelas 10 IPS 1, wali kelas kalian nanti adalah Bapak Agustinus Sutrisno Hadi. Beliau mengajar pendidikan olahraga, jasmani, dan kesehatan. Sedangkan yang kelas 10 IPS 2, wali kelas kalian adalah Bapak Antonius Dwianta Eskom. Beliau mengajar mata pelajaran TIK dan prakarya kewirausahaan. Sekolah nanti akan membuat WA group di masing-masing kelas, baik itu WA group antar peserta didik dan WA group untuk orang tua, untuk mempermudah koordinasi kita berkaitan dengan banyak hal dan banyak kegiatan sekolah. Di SMA Pangudiluhur Sedayu, kita mengembangkan tim IT sekolah. Ada apa saja di sana? Oke. Koordinator dari tim IT adalah saya sendiri, Bu Ratna, dengan Pak Dwi sebagai guru TI di SMA Pangudiluhur Sedayu. Kemudian ada lab bursa yang nanti akan didampingi oleh Ibu Sisil dan Ibu Lia. Kemudian lab MIPA itu nanti akan didampingi oleh Ibu Eni dan Ibu Nike. Lab IPS nanti akan didampingi oleh Bu Dina dan Pak Mesak. Lab bahasa nanti akan didampingi oleh Bu Ino dan Pak Bambang. Sedangkan lab umum nanti akan didampingi oleh Pak Aris dan Bu Lisna. Masing-masing sudah kompeten dan profesional di bidang-bidang tersebut, sehingga mereka akan memberikan pengarahan, akan memberikan informasi berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi. Anak-anak, jika kalian memerlukan berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah, kalian bisa menghubungi di nomor berikut. Anak-anak, untuk pengembangan pendidikan karakter yang menjadi unggulan di sekolah kita, itu adalah kita bekerja sama dengan Paskas TNI Angkatan Udara untuk pendidikan bela negara, untuk kegiatan kebersamaan, untuk kegiatan outbound, kedisiplinan, dan permainan kelompok. Kita bekerja sama dengan Paskas, sehingga nanti harapan kami ke depan adalah kalian menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter unggul, mampu menjadi orang-orang yang terdepan. Anak-anak yang saya kasihi, beberapa hal sudah kami sampaikan secara jelas berkaitan dengan kegiatan kurikulum yang berlangsung di SMA Pangudiluhur Sedayu. Nanti kami akan bekerja sama dari Sivitas Akademika di SMA Pangudiluhur Sedayu dengan orang tua, dengan kalian semua, supaya semua kegiatan yang sudah kita rancang di awal tahun pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang memuaskan. Bu Ratna mengucapkan terima kasih karena kalian sudah
menyimak presentasi dari Bu Ratna. Mohon maaf apabila banyak hal yang tidak berkenan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Saint Louis 9, beriman, berbudi luhur, berprestasi. Love you.